memenuhi tugas dari Pakku, yaitu membuat video pembelajaran. Kami akan membuat video pembelajaran tentang jaringan dasar, yaitu clipping kabel, slide, dan cross. Selain itu, kami juga akan menjelaskan semua hal tentang kabel slide dan cross. Perkenalkan, nama saya Nurko Maria, absen 27. Nama saya Triswati, absen 23. Nama saya Lili Maharani, absen 22. Dan yang merekam video ini adalah Bella Utoto Hasana, absen 5. Yang pertama, kami akan membuat kabel slide. Yang dibutuhkan adalah yang pertama, kabel UTP, konektor RJ45, dibutuhkan 2. Tang potong, tang clipping, dan multitester atau flash tester. Pertama, kami akan membuat kabel slide atau mengclipping kabel slide. Ini akan dilakukan oleh Triswati, absen 33. Pertama, terlepas ujung kabel dengan menggunakan tang clipping pada bagian ini. Pada bagian ini. Setelah terkelupas, pisahkan kabel yang satu dengan yang lain. Setelah itu, luruskan setelah lurus, urutkan kabel dengan urutan warna. Pertama, putih hijau, hijau, maaf saya ulangi, urutan warna kabel slide yaitu yang pertama putih hijau, lalu hijau, putih oranye, biru, setelah itu putih biru, oranye, putih coklat, yang terakhir coklat. Setelah urut seperti ini, ratakan ujung-ujung kabel dengan menggunakan tang clipping.
pada bagian ini. Setelah lurus atau rata seperti ini, masukkan ke dalam konektor RJ45 dengan pentolannya di bawah. Masukkan sampai ujung-ujung kabel tadi, mentok sampai sini. Jadi di sini bisa kita lihat warnanya. Jika belum mentok, mungkin Anda memotongnya belum rata. Jadi ratakan kembali. Setelah seperti ini, kita akan crimping menggunakan tang crimping. Masukkan seperti ini dengan pentolannya di atas. Lalu tekan sampai berbunyi klak. Setelah itu, lakukan pada ujung yang satunya lagi, tapi dengan urutan yang berbeda, urutan warna yang berbeda. Pertama, kelupas ujung kabel dengan menggunakan tang crimping. Setelah itu, pisahkan kabel yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu, luruskan kabel. Setelah lurus, urutkan warnanya. Yang pertama adalah putih orange, putih coklat, putih hijau, lalu biru, lalu putih biru, hijau, setelah itu putih coklat, yang terakhir coklat. Seperti ini. Lalu ratakan ujung-ujungnya dengan menggunakan tang crimping pada bagian yang ini. Nah, setelah rata seperti ini, masukkan ke dalam konektor RJ45
dengan pentolannya di bawah. Masukkan sampai ujung-ujung kabel mentok ke ini. Jika belum mentok, mungkin saat meratakannya tadi belum rata, jadi bisa diulangi lagi. Jika sudah seperti ini, crimping menggunakan tang crimping pada bagian ini. Tekan sampai berbunyi klek. Setelah jadi seperti ini, tes apakah berhasil atau tidak menggunakan land tester. Masukkan pada bagian ini dan ini. Seperti ini. Lalu tekan pada tombol on. Jika berhasil, akan urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika seperti ini, tandanya kabel thread yang Anda buat berhasil. Yang kedua, kami akan membuat kabel cross. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kabel UTP, tang potong, tang crimping, konektor ST45 yang dibutuhkan hanya 2. Dan yang terakhir adalah land tester. Yang pertama, kelupas ujung kabel dengan menggunakan tang potong pada bagian ini. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Jika terlalu pendek, maka tambah. Tetapi jika terlalu panjang, Anda bisa memotongnya ujung ini sedikit. Setelah terkelupas, pisahkan kabel yang satu dengan yang lainnya. Lalu luruskan setelah itu urutkan dengan urutan warna cross, yaitu yang pertama putih orange, lalu putih hijau, biru, lalu putih biru, hijau,
terakhir coklat. Lurus dan lurus seperti ini. Ratakan ujung-ujungnya dengan menggunakan tang kerimping pada bagian sini. Potong. Setelah tata, masukkan ke dalam konektor RJ45 dengan pentolannya di bawah. Masukkan sampai ujung-ujungnya mentok ke sini. Nah, setelah itu masukkan ke tang kerimping pada tengah ini untuk dikerimping supaya tidak lepas. Tekan sampai berbunyi krek. Setelah tadi, lakukan pada ujung yang satunya lagi. Ini dengan mengelupas ujung kabel. Kelupas. Setelah terkelupas, pisahkan kabel yang satu dengan yang lainnya. Lalu luruskan. Setelah lurus, urutkan warnanya. Yang pertama, putih orange. Lalu putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah lurus dan mulus seperti ini, ratakan ujung-ujungnya menggunakan tang kerimping pada bagian ini. Potong. Ratakan. Setelah rata seperti ini, masukkan. Jika belum rata, ratakan kembali sampai benar-benar rata. Lalu setelah benar-benar rata, masukkan ke dalam konektor RJ45 dengan pentolannya di bawah. Masukkan sampai ujung-ujungnya mentok ke sini. Setelah mentok seperti ini, kerimping menggunakan tang kerimping pada bagian ini, tengah, tekan sampai berbunyi krek. Setelah bunyi krek, lepas dan tes apakah berhasil atau tidak menggunakan tester pada bagian ini. Kan
seperti ini. Jika sudah seperti ini, tekan tombol on. Jika urutan lampunya sudah urut, maka tandanya kabel yang Anda buat berhasil. Setelah tadi kami membuat kabel straight dan cross, setelah ini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi kabel straight dan cross. Yang pertama adalah pengertian kabel straight. Kabel straight ini merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel straight ini berfungsi sebagai penghubung antara dua device yang berbeda. Fungsi kabel straight yang pertama, menghubungkan antara komputer dengan switch. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang ketiga, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang keempat, menghubungkan switch ke router. Yang terakhir, menghubungkan hub ke router. Yang kedua, yaitu tentang kabel cross. Pertama, pengertian kabel cross. Pada kabel crossover, bisa kita berikan pengertian bahwa kabel ini merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung yang kedua. Dan fungsi dari kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Fungsi kabel cross yaitu pertama, menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Kedua, menghubungkan dua buah device. Yang ketiga, menghubungkan dua buah hub. Yang keempat, menghubungkan switch dengan hub. Yang terakhir, menghubungkan komputer dengan router. Tadi adalah penjelasan dari pengertian dan fungsi kabel straight dan cross. Setelah ini, kami juga akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Sekarang adalah tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya yang terhubung saat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Perangkat jaringan sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar komputer. Informasi berpindah dari komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan jaringan daripada melalui perantara manusia, sehingga membuat pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kebanyakan jaringan dasar memiliki dua buah komputer yang berkomunikasi satu sama lain dengan medium kabel ataupun medium lainnya. Ketika komputer Anda terhubung ke komputer lain, Anda dapat memindahkan informasi dengan cepat dan efisien. Network building block. Semua jaringan, baik itu besar maupun kecil, membutuhkan hardware khusus jaringan. Untuk jaringan kecil, hardware mungkin dapat terdiri dari tidak lebih dari Network Interface Card atau NIC. Pada setiap komputer, kabel untuk setiap komputer, dan switch jaringan di mana semua komputer tersambung. Jaringan besar mungkin terdapat komponen tambahan seperti router atau radiator. Kecil atau besar, semua jaringan dibangun dari building block dasar berikut. Pertama, komputer klien. Komputer yang digunakan oleh end user untuk mengakses sumber daya yang ada di jaringan. Komputer klien terkadang ditunjuk sebagai workstation. Yang kedua yaitu komputer server, yaitu komputer yang menyediakan sumber daya yang digunakan untuk bersama, seperti
disk storage, dan printer, dan juga layanan jaringan seperti email dan akses internet. Komputer server khususnya menjalankan sistem operasi khusus jaringan seperti Windows Server 2003, Network, atau Linux, beserta software khusus untuk menyediakan layanan jaringan. Sebagai contoh, server mungkin menjalankan Microsoft Exchange untuk menyediakan layanan email bagi jaringan, atau menjalankan Apache Web Server sehingga komputer dapat menyajikan halaman web. Network Interface Card atau NIC. Network Interface Card yang terpasang dalam komputer memungkinkan komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan. Hampir setiap NIC mengimplementasikan standar networking yang dinamakan Ethernet. Setiap komputer klien dan server harus memiliki network interface card jika ingin menjadi bagian dari jaringan. Selanjutnya adalah kabel. Komputer dalam jaringan biasanya secara fisik terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel. Terdapat beberapa tipe kabel yang populer. Kabel yang biasa dipakai saat ini adalah split pair atau juga disebut 10-base. Tipe kabel lainnya yang juga biasa dipakai adalah koaksial atau juga disebut 10-base. Untuk koneksi jaringan kecepatan tinggi, terkadang digunakan kabel fiber optik. Dalam kebanyakan kasus, kabel dibentangkan melalui tembok dan dikumpulkan di ruangan pusat yang dinamakan wiring closet. Tetapi untuk jaringan yang lebih kecil, kabel biasanya hanya dibentangkan di lantai saja. Selanjutnya adalah switch. Kabel jaringan biasanya tidak dihubungkan secara langsung ke komputer lainnya, melainkan setiap komputer dihubungkan dengan kabel ke alat yang dinamakan switch. Switch, sebaliknya, menghubungkan ke jaringan. Setiap switch memuat beberapa buah port, biasanya 8 atau 16. Dengan demikian, kita dapat menggunakan switch 8 port untuk menghubungkan 8 buah komputer. Switch dapat dihubungkan satu sama lain untuk membangun jaringan yang lebih besar. Jaringan lama mungkin masih ada yang menggunakan alat yang dinamakan hub selain switch. Hub menyediakan fungsi yang sama seperti switch, tetapi tidak seefisien switch. Jaringan wireless. Pada jaringan wireless, komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui sinyal radio. Dalam jaringan wireless, radio transmitter dan radio receiver menggantikan kabel. Keuntungan utama dari jaringan wireless adalah fleksibilitas. Dengan jaringan wireless, kita tidak perlu menarik kabel melalui dinding atau langit-langit, dan komputer klien dapat ditempatkan di mana saja selama masih dalam jarak network broadcast. Ketidakuntungan yang utama dari jaringan wireless adalah kurang aman dari jaringan yang menggunakan kabel. Yang selanjutnya adalah software jaringan. Meskipun hardware jaringan penting sekali, sebenarnya yang benar-benar menjalankan jaringan adalah software. Banyak software yang harus di-set up sesuai perintah agar jaringan dapat bekerja. Komputer server khususnya menggunakan sistem operasi khusus jaringan agar berfungsi secara efisien. Dan komputer klien membutuhkan setting jaringannya dikonfigurasi dengan benar agar dapat mengakses jaringan. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat membangun jaringan komputer yang akan dibacakan oleh Leoni Maharani, absen 22. Tujuan dan manfaat membangun jaringan komputer. Dalam membangun jaringan komputer, tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang sangat membantu kita, yaitu
Dari klausul, kita dapat membagi sumber yang ada dalam arti dapat digunakan secara bersama-sama, seperti program, peralatan, atau periferal lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa harus terpengaruh oleh lokasi. Media komunikasi dapat memungkinkan terjadi komunikasi antara pengguna jaringan, baik itu untuk telekonferensi, instant messaging, chatting, mengirim surat elektronik, email, maupun mengirim informasi penting lainnya. Interaksi data dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat. Setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya, atau dengan kata lain dapat dikerjakan oleh komputer-komputer lain yang ada dalam jaringan. Keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data melalui pengaturan hak akses pengguna dan password, serta teknik perlindungan yang lainnya. Web browsing. Untuk mengakses informasi yang pada jaringan, contohnya web browsing. Hampir setiap orang membaca tulisan ini, mungkin pernah menggunakan browser web seperti Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera, yang lainnya. Browser web memungkinkan kita untuk melihat informasi yang ada di dalam sebuah web server di suatu tempat di dalam internet. Pengembangan dan pemeliharaan juga menghemat biaya. Misalnya, pada suatu perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan. Aplikasi berbasis jaringan. Jaringan digunakan untuk menyediakan layanan jaringan bagi pengguna jaringan. Aplikasi jaringan yang tersedia pada umumnya yaitu file server, print server, web server, email, transfer server. File server. Komputer di mana file tersimpan disebut file server. Komputer lain yang mengakses disebut klien, dan yang dapat dilakukan adalah membaca dan menulis pada file-file tersebut. Browser, klien. Layanan ini biasanya transparan bagi end user. Print service. Print yang dikoneksikan ke sebuah komputer disebut print server. Komputer klien dapat mengirim file ke print server yang melanjutkan mencetak file pada printer. Server ini biasanya transparan bagi user. Web service. Service menyimpan berbagai informasi termasuk teks, grafis, animasi, gambar, video, dan audio. End user menggunakan browser web untuk meminta informasi dari server. Server mengembalikan informasi yang ditampilkan oleh browser web. Email. End user membuat email dengan menggunakan program email client dan mengirim email ke orang tertentu. Email server membantu proses pengiriman email. File transfer service. File juga disimpan pada server. Server ini memungkinkan komputer atau klien lain untuk menyalin file-file dari server ke disk driver lokal mereka dan mengganti isi file pada file server dengan file pada disk driver lokal klien. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan area. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan besarnya area jaringan tersebut, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN Local Area Network adalah jaringan milik pribadi dalam suatu lokasi, biasanya pada suatu lantai di sebuah gedung, kampus, atau komputer dalam satu perusahaan. Besarnya cakupan area jaringan LAN mencapai beberapa kilometer saja. MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network pada dasarnya merupakan versi yang lebih besar dari LAN dan umumnya menggunakan teknologi yang sama, dan cakupannya mungkin berupa sekelompok kantor cabang yang terletaknya berdekatan. WAN, Wide Area Network. Wide Area Network menjangkau area geografis yang besar, biasanya negara atau benua.
Jaringan komputer berdasarkan peranan atau fungsi. Berdasarkan peranannya, maka ada 3 jenis jaringan komputer, yaitu client server, kadang disebut juga server-based, peer-to-peer, hybrid network. Client server yaitu jaringan komputer di mana di dalam jaringan tersebut terdapat satu komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Server tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memberikan servis atau layanan yang diberikan ke komputer lainnya. Layanan yang umum disediakan oleh server biasanya memberikan layanan-layanan seperti file service, print service, web service, email transfer service, di mana nantinya komputer atau klien lain dapat mengakses layanan yang diberikan oleh server tersebut. Yang kedua adalah peer-to-peer, merupakan jaringan komputer di mana setiap komputer dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Contohnya file sharing antar komputer di jaringan Windows Network X Word pada 5 komputer. Kita beri nama A, B, C, dan E. Dia memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada suatu saat A mengakses file share dari B bernama data underscore nilai .xls dan juga memberi akses file soal UAS kepada C. Saat A mengakses file dari A, maka A berfungsi sebagai klien, dan saat A memberi akses file kepada C, maka A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan oleh A secara bersamaan, maka jaringan seperti ini dinamakan peer-to-peer. Yang ketiga, hybrid network. Kebanyakan jaringan sebenarnya merupakan hybrid network. Pada jenis jaringan ini umumnya memiliki active domain dan work group. Hybrid network adalah jaringan berbasis client server di mana di dalam jaringan tersebut client server menyediakan kebanyakan sumber yang dibutuhkan oleh user, tapi user juga masih dapat mengakses sumber-sumber disediakan oleh user lain atau tersebar dalam group. Sekarang saya akan menjelaskan tentang topologi. Pengertian topologi adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses data, ukuran maupun tingkat konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas maupun efisien suatu jaringan. Macam topologi jaringan komputer. 1. Topologi bus. Jenis topologi bus ini menggunakan kabel tunggal. Seluruh komputer saling berhubungan secara langsung hanya menggunakan satu kabel saja. Kabel yang menghubungkan jaringan ini adalah kabel koaksial yang diletakkan menggunakan T-konektor. Untuk memaksimalkan pengguna jaringan ini sebaiknya menggunakan kabel fiber optik karena kestabilan resistensi sehingga dapat mengirimkan data lebih baik. Kelebihan topologi bus adalah mudah untuk dikembangkan, kabel tidak memerlukan kabel yang banyak, hemat biaya pemasangan. Kelemahan topologi bus adalah 1. Tidak stabil. Jika salah satu komputer terganggu, maka jaringan yang lainnya akan terganggu. 2. Tingkat deteksi kesalahan sangat kecil. 3. Sulit mencari gangguan pada jaringan. 4. Tingkat lalu lintas tinggi atau sering terjadi antrian data. 5. Untuk jarak jauh diperlukan repeater. Yang kedua adalah topologi ring. Jenis topologi ring ini seluruh komputer dihubungkan menjadi satu membentuk lingkaran yang tertutup dan dibantu oleh token. Token berisi informasi berasal dari komputer sumber yang akan memeriksa apakah informasi tersebut digunakan oleh titik yang bersangkutan. Jika ada, maka token akan memberikan data yang diminta oleh titik jaringan dan menuju ke titik berikutnya. Seluruh komputer akan menerima setiap sinyal informasi yang mengalir. Informasi akan diterima jika memang sudah sesuai dengan alamat yang dituju, dan sinyal informasi akan diabaikan jika bukan merupakan alamatnya sendiri.
Dengan kata lain, proses ini akan berlanjut terus hingga sinyal dapat data diterima di tujuan. Kelebihan topologi ring adalah satu, tidak menggunakan banyak kabel. 2. Tingkat kerumitan pemasangannya rendah. 3. Mudah instalasi. 4. Tidak akan terjadi tabrak data. 5. Mudah dirancang. Kekurangannya adalah 1. Peka kesalahan jaringan. 2. Sulit untuk dikembangkan. 3. Jika salah satu titik jaringan terganggu, maka seluruh komunikasi data dapat terganggu. Yang ketiga adalah topologi start. Pada topologi start, setiap komputer langsung dihubungkan dengan menggunakan HUB, di mana fungsi dari HUB ini adalah sebagai pengatur lalu lintas seluruh komputer yang terhubung. Karena menggunakan proses pengiriman dan penerima informasi secara langsung inilah yang menyebabkan biaya pemasangan juga tinggi. Kelebihannya adalah 1. Deteksi kesalahan mudah dilakukan. Yang kedua adalah perubahan stasiun mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Yang ketiga, melakukan kontrol. Keempat, tingkat keamanan tinggi. 5. Paling fleksibel. Kekurangannya adalah 1. Menggunakan banyak kabel. 2. Ada kemungkinan akan terjadi tabrakan data sehingga dapat menyebabkan jaringan lambat. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. 4. Jaringan memakan biaya tinggi. 5. Jika titik komputer saat pusat terjadi gangguan, maka terganggu pula seluruh jaringan. Yang keempat adalah topologi tree. Topologi tree ini merupakan hasil pengembangan dari topologi star dan topologi bus yang terdiri dari kumpulan topologi star dan dihubungkan satu topologi bus. Topologi tree biasanya disebut juga topologi jaringan bertingkat dan digunakan interkoneksi antar sentral. Pada jaringan ini memiliki beberapa tingkatan simpul yang ditetapkan dengan suatu hierarki. Gambarannya adalah semakin tinggi kedudukan, maka semakin tinggi pula hierarkinya. Setiap simpul yang memiliki kedudukan tinggi dapat mengatur simpul yang memiliki kedudukan yang rendah. Data dikirim dari pusat simpul kemudian bergerak menuju simpul rendah dan menuju ke simpul yang lebih tinggi terlebih dahulu. Kelebihan topologi tree adalah deteksi kesalahan mudah dilakukan. Yang kedua, perubahan bentuk suatu kelompok mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Ketiga, mudah melakukan kontrol. Kekurangannya adalah 1. Menggunakan banyak kabel. 2. Sering tabrakan data. 3. Jika sampul yang lebih tinggi rusak, maka sampul yang lebih rendah juga akan terganggu. 4. Cara kerjanya lamban. 5. Topologi mesh atau jalur. Topologi mesh merupakan rangkaian jaringan yang saling terhubung secara mutlak, di mana setiap perangkat komputer akan terhubung secara langsung ke setiap titik perangkat lainnya. Setiap titik komputer akan mempunyai titik yang siap untuk berkomunikasi secara langsung dengan titik perangkat komputer lainnya yang menjadi tujuannya. Kelebihannya, 1. Dinamis dalam memperbaiki setiap kerusakan titik jaringan komputer. 2. Data langsung dikirimkan ke tujuan tanpa harus melalui komputer lain. Ketiga, data lebih cepat proses pengiriman data. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer, tidak akan mengganggu komputer lainnya. Kekurangannya adalah biaya untuk pemasangan kabelnya sangat besar. 2. Perlu banyak kabel. 3. Perlu banyak port atau input output. Setiap komputer diperlukan N1 port I/O dan sebanyak N-1 atau 2 koneksi. Yang keempat, instalasi sulit dan rumit. 6. Topologi linier. Topologi ini merupakan perluasan dari topologi bus, di mana kabel utama harus dihubungkan ke titik komputer menggunakan T-konektor. Topologi tipe ini merupakan jenis yang sederhana menggunakan kabel RJ58. Kelebihannya adalah 1. Sederhana jaringannya, 2. Hemat kabel, 3. Mudah untuk dikembangkan. Kekurangannya, 1. Deteksi kesalahan sangat kecil, 2. Keamanan kurang terjamin, 3. Lalu lintas data tinggi, 4. Kecepatan transfer tergantung pada jumlah pengguna. Kecepatan turun jika jumlah pemakai bertambah. Sekian penjelasan tentang jaringan komputer dari kami. Apabila ada salah,
Kami mohon maaf. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian OSI dan ketujuh lapisannya. OSI yaitu Open System Interconnection. Model OSI adalah suatu deskripsi abstrak mengenai desain lapisan-lapisan komunikasi dan protokol jaringan komputer yang dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Open System Interconnection atau OSI. Model ini disebut juga dengan model 7 lapisan OSI atau OSI 7 Layer Model. Ketujuh lapisan OSI akan dijelaskan oleh Bella. 1. Lapisan fisik atau physical layer. Physical layer berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Yang kedua, lapisan koneksi data atau data link layer. Tugas utama data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasikan data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Yang ketiga adalah lapisan jaringan atau network layer. Network layer berfungsi untuk mengendalikan operasi subnet. Yang keempat, lapisan transport atau transport layer. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Yang kelima adalah lapisan sesi atau session layer. Session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. 6. Lapisan presentasi atau presentation layer. Presentation layer melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Yang ketujuh adalah lapisan aplikasi atau application layer. Application layer terdiri dari bermacam-macam protokol. Misalnya, terdapat lapisan jenis terminal yang tidak kompatibel di seluruh dunia. Ambil keadaan di mana editor layar penuh yang diharapkan bekerja pada jaringan bermacam-macam terminal yang masing-masing memiliki layout layar yang berlainan, mempunyai cara urutan penekanan tombol yang berbeda untuk penyisipan dan penghapusan teks, memindahkan sensor, dan sebagainya. Dari ketujuh layar tadi mempunyai dua tingkatan layer, yaitu yang pertama lower layer yang meliputi physical layer, data link layer, dan network layer. Yang kedua yaitu upper layer yang meliputi transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Demikian tadi video pembelajaran yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.